Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Namira Muti Hairani dan rekan saya Aldi Ridho Akbar. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 9 tentang motivasi, kepuasan, dan kinerja. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi motivasi. Motivasi adalah kemampuan pemimpin untuk memotivasi pengikutnya, baik bagi moral maupun kinerja dari kelompok kerja. Tetapi penggunaan teknik motivasi oleh pemimpin bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi kinerja kelompok. Memilih orang yang tepat untuk kelompok, memiliki sifat pribadi yang tepat secara cerdas, memiliki sumber-sumber daya yang diperlukan, serta mengembangkan keahlian pengikut merupakan faktor kepemimpinan lain yang memengaruhi kemampuan suatu kelompok untuk mencapai tujuannya. Lalu kepuasan. Kepuasan kinerja bukanlah berarti seberapa keras atau seberapa baik seseorang bekerja, melainkan seberapa jauh seseorang menyukai pekerjaan tertentu. Kepuasan kerja berhubungan dengan perasaan atau sikap seseorang mengenai pekerjaan itu sendiri. Gaji, kesempatan promosi, pendidikan, pengawasan, rekan kerja, beban kerja, dan lain-lain. Lalu kinerja. Kinerja di sisi lain berkaitan dengan perilaku ke arah pencapaian tujuan atau misi organisasi atau produk dan jasa yang dihasilkan dari perilaku tersebut. Kinerja berbeda dengan keefektifan yang secara umum melibatkan membuat penilaian mengenai memadainya perilaku dalam berhubungan dengan kriteria tertentu seperti tujuan organisasi atau kelompok kerja. Kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepribadian, keahlian, dan ketersediaan sumber daya kunci dapat mempengaruhi perilaku pengikut dalam pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, memahami dan memengaruhi motivasi pengikut. Pemimpin yang mengetahui berbagai teori motivasi lebih cenderung memilih teori yang tepat untuk pengikut dan situasi tertentu. Dan seringkali mereka memperoleh pekerja dan kinerja yang baik dan lebih puas sebagai hasilnya. Selanjutnya, hierarki kebutuhan menurut teori Maslow dan bagaimana konteks mempengaruhi motivasi. Satu cara membuat pengikut terlibat dan terus melakukan perilaku tertentu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kelompok adalah dengan menarik kebutuhan mereka. Kebutuhan mengacu pada tekanan atau dorongan internal atau rasa kurang dan tidak nyaman yang membuat orang termotivasi untuk mengubahnya. Menurut Maslow, orang-orang termotivasi oleh 5 jenis kebutuhan dasar. Kebutuhan-kebutuhan tersebut adalah kebutuhan bertahan secara psikologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan berhubungan dengan orang lain atau rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Konseptualisasi kebutuhan Maslow biasanya digambarkan dalam bentuk segitiga dengan 5 level kebutuhan yang disusun dalam hierarki kebutuhan. Selanjutnya, orientasi prestasi. Bagaimana kepribadian memengaruhi motivasi? Tidak seperti teori Maslow yang mengklaim semua orang memiliki kebutuhan dasar yang sama, pendekatan motivasi ini sederhana. Untuk meningkatkan kinerja kelompok, pemimpin harus memilih pengikut yang memiliki keahlian yang tepat serta sifat pribadi yang disebut orientasi prestasi atau achievement orientation. Selanjutnya, penetapan tujuan. Bagaimana target kinerja yang jelas memengaruhi motivasi? Salah satu sistem formal motivasi yang paling dikenal dan paling mudah digunakan kepada pengikut adalah penetapan tujuan. Dari sudut pandang pemimpin, melibatkan penetapan target kinerja yang jelas lalu membantu menciptakan rencana sistematis untuk mencapainya. Menurut Locke dan Latham, tujuan adalah penentu perilaku kerja yang paling kuat. Tujuan mengarahkan perhatian, mengarahkan usaha, membantu orang mengembangkan strategi untuk mencapai prestasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Aldi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penetapan tujuan berbagai aspek. Yang pertama, tujuan dapat ditetapkan untuk aspek kinerja apapun, baik untuk mengurangi biaya, meningkatkan kualitas produk dan jasa, maupun meningkatkan jumlah pemilih dalam pemilihan umum, atau memenangkan kejuaraan liga. Yang kedua, menentukan apa tujuan yang harus ditetapkan untuk menciptakan sedikit dilema bagi para pemimpin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara yang paling efektif bagi pemimpin untuk memotivasi pengikutnya adalah dengan menetapkan tujuan yang agak sulit, memberikan pengakuan terhadap langkah-langkah kecil menuju pencapaian tujuan. Selanjutnya, pendekatan operasional. Bagaimana imbalan dan hukuman memengaruhi motivasi. Cara yang populer untuk mengubah arah, intensitas, dan kegigihan perilaku adalah melalui imbalan dan hukuman, atau reward and punishment. Imbalan adalah konsekuensi yang meningkatkan kemungkinan perilaku tertentu diulangi.
Contoh, jika seseorang memperoleh imbalan uang untuk kepuasan pelanggan yang meningkatkan tempat penjualan, ia akan cenderung meneruskan sasaran-sasaran yang diberikan. Selanjutnya, hukuman. Hukuman adalah pemberian stimulus negatif atau penarikan sesuatu yang diinginkan, yang akan mengurangi kemungkinan perilaku tertentu diulangi. Selanjutnya, beberapa langkah dalam menggunakan prinsip-prinsip instrumental dengan tepat untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pengikut. Yang pertama, praktisi kepemimpinan perlu merinci dengan jelas jenis perilaku yang penting. Ini berarti pemimpin perlu merinci yang mereka ingin lakukan, seberapa sering mereka harus melakukannya, dan tingkat kinerja yang diharapkan. Yang kedua, praktisi kepemimpinan perlu menentukan apakah perilaku-perilaku tersebut saat ini diberi hukuman, imbalan, atau diabaikan. Terkadang pengikut diberi imbalan untuk perilaku yang hendak dihapuskan oleh pemimpin dan dihukum untuk perilaku yang hendak dihentikan oleh pemimpin. Yang ketiga, praktisi kepemimpinan perlu mencari tahu yang dianggap sebagai imbalan dan hukuman oleh pengikut. Pemimpin tidak boleh membuat kesalahan dengan mengasumsikan semua pengikut akan memiliki anggapan yang sama tentang imbalan dan hukuman. Yang keempat, praktisi kepemimpinan perlu berhati-hati agar tidak menciptakan persepsi ketidakadilan saat memberikan imbalan individual. Pemimpin dapat mengurangi ketidakadilan dengan bersikap jelas dan konsisten dalam memberikan imbalan dan hukuman. Yang kelima, praktisi kepemimpinan sebaiknya tidak membatasi dirinya pada pemberian imbalan dan hukuman yang resmi. Pemimpin dapat memunculkan serangkaian bentuk imbalan dan hukuman yang efektif dan tidak mahal, serta tidak melanggar norma atau kebijakan organisasi. Yang keenam, praktisi kepemimpinan perlu memberikan imbalan dan hukuman secara kontingen kapanpun yang memungkinkan. Selanjutnya, memahami dan mempengaruhi kepuasan pengikut. Kepuasan kerja berhubungan dengan sikap seseorang mengenai kerja dan ada beberapa alasan praktis yang membuat kepuasan kerja merupakan konsep yang penting bagi pemimpin. Pekerja yang puas cenderung terlibat dalam perilaku organisasi yang melampaui deskripsi tugas dan peran mereka, serta membantu mengurangi beban kerja dan tingkat stres anggota lain dalam organisasi. Pergantian fungsional merupakan sesuatu yang sehat bagi organisasi atau perginya beberapa pengikut karena pensiun, tidak cocok dengan organisasi atau pekerja yang kinerja di bawah standar, atau dengan kata lain tidak demikian dengan pergantian yang disfungsional. Yang selanjutnya, pergantian disfungsional terjadi saat pekerja terbaik dan paling cemerlang di organisasi merasa tidak puas dan pergi. 3 teori kepuasan kerja. Yang pertama, efektivitas. Cangkirnya setengah kosong atau setengah penuh. Efektivitas mengacu pada kecenderungan seseorang untuk bereaksi terhadap rangsangan dalam sikap emosi yang konsisten. Orang-orang dengan kecenderungan negatif secara konsisten bereaksi terhadap perubahan, peristiwa atau situasi dan sikap negatif. Dan begitu juga sebaliknya dengan kecenderungan positif. Orang-orang dengan kecenderungan positif cenderung melihat gelasnya setengah penuh, jika negatif maka melihat gelasnya setengah kosong. Temuan ini menunjukkan kepemimpinan tidak membawa banyak pengaruh terhadap tingkat kepuasan kerja seseorang, jika kecenderungan positif maupun negatif, dan sikap yang diambil pemimpin yaitu seleksi pegawai yang baik. Yang kedua, Hasberg mengembangkan teori 2 faktor dari serangkaian wawancara yang ia lakukan dengan akuntan dan insinyur, menanyakan hal mengenai hal yang membuat mereka puas terhadap kerja. Sebesar apapun usaha pemimpin memperbaiki kondisi kerja, gaji atau kebijakan cuti sakit, pengikut tidak akan mengarahkan usaha atau mencoba lebih gigih karena mungkin kondisi kerja yang buruk. Kunci untuk meningkatkan tingkat kepuasan menurut 2 faktor ini yaitu dengan memenuhi faktor higien dan memaksimalkan motivator. Teori ini tidak banyak mendapat dukungan empiris. Yang ketiga, keadilan organisasi. Apakah keadilan penting? Keadilan organisasi adalah pendekatan kognitif yang didasarkan pada premis bahwa orang-orang yang diperlakukan secara tidak adil menjadi kurang produktif, kurang puas, dan kurang berkomitmen pada organisasi mereka. Keadilan interaksional mencerminkan sejauh mana orang-orang diberikan informasi mengenai berbagai prosedur imbalan dan diperlakukan dengan hormat. Keadilan distributif mengenai persepsi pengikut terhadap apakah level imbalan atau hukuman sebanding dengan kinerja atau kesalahan seseorang. Yang harus dilakukan pemimpin dalam meningkatkan kepuasan pengikut dan mengurangi pengunduran diri yaitu keadilan. Adil dalam memberikan hadiah maupun hukuman dan imbalan sebanding dengan kinerja. Berikut beberapa soal. Yang pertama, bagaimana pandangan pribadi Anda tentang hal yang memotivasi orang untuk bekerja keras dan dengan baik? Yang kedua, banyak pemimpin hebat dipandang sebagai motivator hebat.
Bagaimana Anda menilai Barack Obama, Rahel Masdau dalam kemampuan memotivasi orang lain? Yang ketiga, apakah Anda punya contoh ketika sistem imbalan tidak konsisten dengan perilaku yang diinginkan? Bagaimana nilai pribadi berhubungan dengan imbalan?